Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini 20 Zulhijjah 1444 Hijriah atau berpadan dengan tanggal 9 Juli 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali ingin men-sharing berbagi dengan sahabat swada. Kita dengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur bersama Ustadz Suyanto. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di sini. Amaba. Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji, puja dan rasa syukur marilah senantiasa tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan Islam yang memang itu sangat mahal harganya. Sampai Rasulullah sendiri, kekasihnya Allah, ketika memintakan untuk pamannya yang setia membela dakwah beliau, yakni Abu Thalib, ya, sampai akhir hayatnya oleh Allah tidak diberikan keimanan dan keislaman di dalam hatinya, ya, sehingga beliau mati dalam posisi tidak menganut risalah Islam yang sudah didakwahkan oleh Rasulullah. Makanya ini adalah kenikmatan tersendiri buat kita sekalian, bahwa kita hari ini dan mudah-mudahan seterusnya sampai dicabut nyawa kita oleh Allah, kondisi kita dalam kondisi beriman kepada Allah. Karena orang-orang beriman inilah jaminannya surganya Allah. Seperti firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fauzul kabir, ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang soleh, maka garansinya, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah satu yang perlu untuk terus kita jaga, kita lakukan, ya, agar keimanan kita ini terus bersemi, terus tumbuh di dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Yakni melakukan kebaikan. Karena dengan cara melakukan kebaikan itu hati kita akan bahagia, iman kita akan terus bersemayam di dalam diri kita. Sehingga satu ketika Rasulullah ketika habis sholat subuh seperti ini, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang hadir di Masjid Nabawi pada saat itu, pada pagi hari itu, ya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Siapa yang hari ini sedang bersedekah? Jadi subuh hari itu waktu yang paling baik untuk melakukan kebaikan yang namanya sedekah. Karena apa? Karena setiap subuh seperti ini malaikat menunggu orang-orang yang pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah. Apa yang ditunggu oleh malaikat? Sedekah kita. Ketika kita walaupun mungkin sedikit, ya, uang yang kita bawa,
kemudian kita infakkan untuk Masjid Darussalam ini umpamanya, nah itu malaikat mendoakan, ya Allah barokai, tambah terus harta orang yang dermawan itu. Jadi malaikat yang mendoakan langsung kepada Allah. Sementara orang yang datang nggak pernah bersedekah, ya melakukan sholat juga, cuma bedanya satu, nggak pernah bersedekah di subuh hari. Kata malaikat, ya Allah laknati orang itu, hancurkan hartanya, ya, karena dia adalah termasuk orang yang bakhil. Maka Bapak Ibu sekalian, cara bahagia kita yang pertama mudah kalau kita tahu caranya, yakni berinfak, melakukan kebaikan setiap subuh. Walaupun mungkin kita cuma punya uang 5.000, 2.000, 10.000, tapi setiap subuh datang kita sudah siapkan di kantong saku, sudah kita masukkan. Itu dasar dalam kehidupan kita. Mengapa dasar? Karena malaikat mendoakan untuk bertambahnya harta kita, untuk barokahnya harta kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah juga pernah menanya, siapa yang pagi hari ini sedang bersedekah? Para sahabat diam, karena nggak ada yang jawab. Tiba-tiba Abu Bakar mengacungkan diri, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kamu sedekahkan wahai Abu Bakar pada pagi hari ini? Saya tadi datang ke masjid pagi-pagi betul, ya. Abu Bakar biasanya datang sebelum orang-orang datang sudah pergi ke masjid. Tiba-tiba kata Abu Bakar, di depan masjid tadi ada seorang pengemis yang meminta-minta, rupanya mungkin semalaman seharian, ya. Orang ini belum makan, tidak punya makanan. Maka saya kasih uang saya kepada orang itu, ya, untuk membeli sesuap nasi. Kalau di sini, ya, kalau di Arab nggak ada nasi, ya. Yang ada roti, ya. Maka sampean kalau ada KFC di depannya Masjidil Haram itu pas, ya, sampean beli aja KFC di situ, ya. Nanti apa, cuma roti satu tapi ayamnya banyak di situ, ya. Ada gede-gede itu, kadang 5, kadang 3, ya. Saya heran, loh, kata istri, Mas mana nasinya? Loh nggak ada kan, nggak ada nih. Dibuka-buka, oh cuma roti. Saya baru ingat, oh iya, orang Arab itu tidak seperti orang Indonesia. Kalau belum makan nasi belum makan, ya. Kalau sana makanannya roti, maka dibiasakan di sini makan roti biar nanti kuat kalau haji atau umroh. Tapi kalau haji banyak nasi, ya. Orang-orang Banjar, orang-orang Madura itu banyak jualan nasi kuning di sana, ya. Nanti di sekitar jalan-jalan itu banyak mereka jajakan itu, ya. Nah, jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar ternyata apa? Dia itu selalu membawa uang, ya, kemana-mana. Cuma apa? Uangnya Abu Bakar ini untuk bersedekah, ya. Karena dia termasuk orang yang sangat tajir, orang yang sangat kaya raya karena perdagangannya luar biasa bisnisnya. Apa rahasianya? Itu tadi, dia senang untuk bersedekah itu, ya. Bukan kita diberi harta cuma ditumpuk, dikasih deposito, dikasih bank, yang nggak ada manfaatnya. Ketika kita mati rugi kita. Mengapa? Nggak bisa nikmati. Siapa yang menikmati? Anak istri kita. Ya, kalau istri kita kemudian nggak nikah lagi, kalau nikah lagi jadi haknya suami yang kedua lagi atau istri yang berikutnya, ya. Makanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini cara bahagia kita, ya. Bersedekah, tapi apa sedekah itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Nah, terus sepanjang masih ada kehidupan kita, bersenanglah bersedekah. Nah, ya. Karena kadang kalau banyak
itu ada momennya ya. Banyak tapi sekali seumur hidup ya. Lebih baik sedikit tapi sepanjang hidup itu ya. Syukur bisa banyak sepanjang hidup ya, itu yang lebih utama lagi. Ini pertanyaan Rasulullah yang pertama kepada para sahabat ketika habis sholat subuh ya. Kemudian yang kedua Rasulullah nanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Bayangkan, baru subuh hari Rasulullah sudah nanya, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Ya kalau kita yang mati kutu, kita subuh menjenguk orang sakit, yang sakit masih tidur di rumah sakit, penjaganya aja masih pada tidur ya di rumah sakit. Tapi apa? Abu Bakar ngacungkan lagi, saya Rasulullah. Rasulullah nanya, siapa yang kamu jenguk pada pagi hari ini? Kata Abu Bakar, saya kemarin Rasulullah malam mendengar bahwa ada salah satu sahabat kita, Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang terbaring sakit. Karena waktunya sudah malam, saya nggak berani datang karena takut mengganggu istirahatnya. Maka sebelum ke masjid tadi, sebelum subuh, saya mampir di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjenguk dulu, baru saya ke masjid. Nah, mengapa Abu Bakar menjenguk habis subuh, sebelum subuh? Karena para sahabat itu kalau sebelum subuh pasti sudah bangun. Tidak seperti sekarang terbalik ya. Kalau malam bangun, kalau subuh tidur, ya kan? Apalagi yang nongkrong di pinggir jalan itu ya. Nah, jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah ya, Abu Bakar memang luar biasa dia ya, melakukan amaliyahnya ya, menggapai kebahagiaannya dengan melakukan kebaikan yang sangat sempurna. Kemudian Rasulullah nanya, siapa yang hari ini berpuasa? Padahal tidak Senin dan Kamis ya. Ditanya, siapa yang hari ini berpuasa? Ya, orang pada celingukan. Abu Bakar nunjuk jari saja, saya ya Rasulullah, saya berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Pak Abu Bakar ini jadikan khalifah pertama. Karena apa? Kebaikannya sempurna dia ya. Ada pada dirinya. Setiap kebaikan pasti dilakukannya. Dan itulah yang menjadikan kita bahagia hari ini ya. Bahagia itu bukan banyaknya harta, bukan banyaknya bisnis. Banyak orang punya harta banyak, bisnisnya banyak, justru malah pusing. Karena apa? Enggak digunakan untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ya Allah mengingatkan kita ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 148, Rasulullah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli wijhatun huwa walikulli wijhatun huwalliha fastabikul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Jadi firman Allah, dan di setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berhasil melakukan kebaikan dan menggapai sekaligus kebahagiaan, maka lakukan yang namanya kebaikan itu. Dengan apa? Dengan syarat bersegera melakukan kebaikan itu, jangan ditunda-tunda. Mengapa?
Tidak boleh melakukan kebaikan dengan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, nanti kita kemudian akan gagal melakukan kebaikan itu kalau ditunda-tunda. Makanya dia sifatnya kebaikan ini dilakukannya harus dengan fastabiqul khairat, harus bersegera, tidak boleh ditunda lagi. Satu contoh, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kita mau bersedekah ke masjid, ya sudah kita siapkan, harusnya siapkan apa? Uang. Sedekah kita dari rumah sudah bisa di saku kita sudah ada. Nah, baru masuk masjid itu langsung menuju ke kotaknya, masukkan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan ditunda. Mengapa? Karena kebaikan itu kalau ditunda ada dua risikonya. Yang pertama, risiko kebaikan itu kalau ditunda, kita akan kehilangan momen, kesempatan. Karena apa? Besok sudah tidak ada siaran tunda lagi, tidak bisa diulang lagi. Hari ini selesai, ya hari ini dikumpulkan amaliyah kita, kebaikan kita dicatat oleh malaikat, nanti dihadapkan kepada Allah. Nah, maka apa? Kehilangan kesempatan pertama. Yang kedua, usia kita ini tidak bisa ditebak, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dikhayalkan. Maksudnya apa? Kita ini dibatasi oleh waktu kehidupan dunia ini. Banyak orang ingin melakukan kebaikan, tapi apa? Belum terlaksana. Karena apa? Karena Allah sudah memanggilnya. Saya punya paman di Jawa, ya. Bulan Desember beberapa tahun yang lalu, istrinya ikut umroh beserta keluarga besar saya. Paman ini diajak juga, paman ayo ikut juga kita umroh. Apa kata paman saya ini? Nanti saja, saya nunggu, saya sudah daftar haji, saya haji dulu baru nanti mau umroh. Nah, saya katakan, wah kebalik paman, paman itu umroh dulu baru nanti disusul haji, supaya paman ngerti nanti Mekah itu seperti apa, bagaimana cara-cara beribadah. Walaupun haji itu beda dengan umroh, tapi ada rukun-rukun haji itu yang masuk di rukunnya umroh, saya katakan, supaya nanti kenal medan paman. Dia tetap bersikuku nggak mau, pokoknya aku nunggu haji saja. Yang mau akhirnya istrinya. Harusnya istrinya berangkat dengan suaminya ini. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, begitu haji tahun ini harusnya berangkat beliau, tapi apa? Haji kurang 1 minggu beliau stroke, langsung jatuh di kamar mandi, bawa ke rumah sakit, ya. Kurang 1 minggu di rumah sakit, beberapa hari meninggal dunia. Nah, sekarang hajinya akhirnya diganti oleh anaknya. Ya kan, kesempatan langka. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, jangan ditunda. Padahal apa? Pada saat itu hartanya sudah ada, siap semua, pembiayaannya sudah siap, semuanya disiapkan oleh anak-anaknya yang nyiapkan, karena anak-anaknya sudah bekerja semua jadi orang sukses, tinggal berangkat saja. Tapi apa? Ya karena dia menunda, dikira usia itu masih panjang, ya. Ternyata apa? Dihentikan oleh Allah di tengah jalan, ya. Belum jadi umroh, tidak jadi haji. Nah, ini mahalnya kesempatan Bapak Ibu sekalian, mahalnya peluang untuk melakukan kebaikan itu. Maka apa? Bersegeralah ketika kita ingin melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, jangan ditunda. Karena apa?
Lewat kalau ditunda itu. Coba Bapak Ibu mau sholat malam, alarm sudah dibunyikan jam 3.30, bunyikan alarm yang besar, suaranya besar. Nah, ada HP, ada jam bekernya. HP-nya bunyi, wah, dilihat jam, wah baru jam 3:30, nanti dulu pencet matikan. Tertidur lagi dia, nanti 5 menit aja kok aku itu. Nah, kemudian apa? Begitu 5 menit tidur, ding 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 ding, bekernya bunyi, matikan lagi. 5 menit lagi nawar, ya, nggak usah 5 menit, 1 menit aja lah, nawar sebentar ya Allah, masih ngantuk rasanya. Coba 2 alarm matikan, tidur lagi. Sampean bangun jam berapa kira-kira? Mungkin sudah hampir jam 6. Astagfirullah, astagfirullah, kaget dia. Karena apa? Menunda kesempatan. Setan masuk, diberi peluang untuk menina bubukkan kita, untuk membenahi selimutnya lagi. Nah, itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita ingin berhasil melakukan kebaikan, syarat pertamanya harus segera bergegas. Nanti akan menjadi orang bahagia kita, ya, melakukan kebaikan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering para ulama kita berpesan. Apa pesannya? Apa yang kamu suka untuk dibawa ke akhirat, kerjakan dengan segera. Jadi apa yang kita sukai nanti kita bawa ke akhirat itu kerjakan segera. Jangan ditunda-tunda, jangan diberi jeda. Dan apa yang kamu suka untuk tidak suka untuk dibawa ke akhirat, tinggalkanlah. Jadi kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadikan kita nanti akan celaka di akhirat, dihindari. Termasuk apa? Menunda kebaikan itu sesuatu yang buruk, yang tidak suka, nanti kita akan bawa ke akhirat, kita hasilnya tidak memuaskan. Maka apa? Hindarkanlah, jauhi perbuatan itu. Karena apa? Perbuatan itu perbuatan yang buruk, yang akan merusak. Nah, makanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini syarat utamanya. Sebuah kebaikan akan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita dunia dan akhirat kalau dilakukan dengan bersegera, bergegas. Allah Akbar, bergegas. Jangan nanti dulu makan dulu, waduh, habis nanti peluangnya, kesempatannya, ya. Sampai sudah qomat, Allah Akbar, sudah la ilaha illallah, masih makan juga, waduh. Sampai assalamualaikum imam baru itik datang. Wah, iya repot kalau seperti ini, ya, pekerjaan kita, melakukan kebaikan itu bersegera. Seperti dapat undian door prize, ya, diumumkan, ya, Pak Imam Syafi'i dapat umroh, wow, langsung lari dia, terkaget-kaget, ya. Ya kan? Nah, itu untuk dunia aja seperti itu, ya. Apalagi kita ingin menghadap Allah di akhirat, harus membawa kebaikan kita itu dengan bersegera. Nah, ini catatannya yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik itu akan berhasil dengan baik kalau kita saling tolong menolong dan saling dorong mendorong, ya. Jadi kebaikan ini memang berat, makanya perlu teman, perlu sahabat, perlu pendorong, ya. Supaya apa? Supaya berjalan. Barang berat itu umpamanya lemari berat, ya, ini mimbar berat, ya, perlu dorong oleh banyak orang, ya. Nah, supaya apa? Supaya kuat. Sama kebaikan itu berat. Nggak ada kebaikan yang nggak berat. Semuanya berat. Sampean berjamaah subuh berat.
Ngantuk masih kalau memikir ngantuk ya. Sampean mau baca Quran berat, ya kan? Kebaikan tuh. Tapi kalau sampean update status di Facebook, WA ringan itu. Tapi begitu sampean buka Quran, waduh, langsung mata ini berlinang-linang, ngantuk lagi ya kan? Karena berat. Makanya dia harus saling menolong, saling mendorong. Dalam artian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita harus membangun milieu atau lingkungan yang baik untuk terciptanya kebaikan itu sendiri. Nah, milieu kita di mana? Di keluarga kita. Kita bikin kesepakatan dengan keluarga. Apa kesepakatannya? Ya, apa kebaikan yang ingin kita lakukan. Satu contoh, kita ingin merutinkan tilawah Quran. Ya, kita kumpulkan anak istri kita insya Allah mulai hari ini akan rutin membaca Quran sehari 5 lembar minimal. Nah, jadi sampai nanti kalau maghrib sudah mengingatkan, ayo kumpul sebelum makan, Qurannya sudah disiapkan, tilawah dulu 5 lembar habis maghrib, baru kita santap makan. Nah, itu namanya apa? Saling mendorong, saling mengingatkan, saling menolong. Nanti akan rutin itu jadi kebiasaan kalau sudah seperti itu ya. Karena apa? Kalau sendiri berat, sampean sendiri berat melakukan kebaikan itu. Apalagi belum terbiasa. Ya. Oh, ini hari Senin besok diingatkan, besok kita akan puasa sunnah. Nah, hari ini belanja di pasar induk, beli kakap merah. Kita akan masak palu mara untuk sahur dan buka bersama. Ini saling, ya kan? Belanja tapi ada manfaatnya. Belanja untuk melakukan kebaikan, hati kita riang, bahagia, dan nanti kita makannya juga makan terenak di dunia. Ya, mengapa makan terenak di dunia? Sampean keliling dunia ini makanan paling enak ketika makan berbuka. Makanya para ulama mengatakan lauk makanan yang paling enak itu al-ju. Apa itu? Lapar. Itu makanan yang paling, lauk yang paling enak. Sampean kalau buka puasa pakai apa saja pasti enak rasanya, ya kan? Tapi kalau sampean nggak puasa, nyoba makanan di ocean, kok ya gini aja ya. Pindah lagi ke rumah sambel, kok gini aja ya. Karena apa? Posisi perut kita nggak lapar, kemudian diisi ya biasa saja. Coba dilaparkan, puasa dari pagi sampai sore hari. Ya, sampean makan apa? Tempe aja, tempe goreng. Wah, istimewa itu ya. Jadi istimewa. Ini kebaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, harus diberi dia komunitasnya. Karena apa? Karena kalau lingkungannya rusak, kebaikan itu akan terhambat, kebaikan itu tidak akan jalan. Coba keluarga kita biarkan aja, mau puasa terserah, nggak puasa terserah, ya selamanya gitu-gitu aja seperti keluarga yang ada ini, ya kan? Rusak mereka karena nggak ditata, nggak di planning, nggak diupayakan kebaikan itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah ya. Makanya ada kisahnya dalam hadis yang sangat terkenal ya. Seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang ingin bertobat ya. Cari orang, saya sudah bosan melakukan pembunuhan itu karena emosi bunuh. Coba bayangkan sampai 99 orang yang dibunuh.
Makanya dalam tobatnya dia mencari seorang yang bisa memberi nasihat. Ditanyalah rahib, pendeta, Pak, saya mau bertobat, bisa enggak saya ini bertobat? Kata rahib ini, apa dosamu? Saya sudah membunuh orang, Pak, 99 orang. Kaget rahib itu. Waduh, membunuh 1 orang aja dosanya sudah sangat besar. Ini membunuh 99 orang. Kata rahib ini, waduh, sangat susah kalau kamu dosanya sudah terlalu besar, sudah terlalu banyak. Akhirnya Pak rahib ini dibunuh sekalian ya, biar cukup 100, karena jawabannya lukai hatinya. Mbak bayangkan ya. Akhirnya dia keliling lagi ya, ketemu lagi sama seorang alim ya, nanya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu ingin bertobat? Saya sebenarnya Pak sudah membunuh 99 orang, cuma kemarin bertambah 1 ya. Saya habisi juga seorang rahib ya, karena jawaban yang saya terima kurang memuaskan. Kata alim ini, bisa kamu bertobat kepada Allah, dosa seperti apapun Allah pasti akan mengampuninya. Yang terpenting kamu bertobat dan cari lingkungan yang baik. Nah, jangan sekedar tobat. Lingkungan, orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh. Kata rahib itu, kata alim ini, begitu ya Pak? Iya. Coba kamu sekarang tinggalkan lingkunganmu itu buruk di situ, banyak premannya, orang-orang yang tidak tahu agama di situ. Kamu pindah ke lingkungan sebelah yang banyak orang alim, yang banyak orang baik di situ. Lakukan kebaikan di situ, tebus dosa-dosamu yang lampau. Niscaya kamu jadi orang yang baik nantinya. Akhirnya apa, orang ini kemudian pergi benar, menuruti saran si alim ini, pergi ke kampung sebelah. Tapi apa, qadarullah ya, orang ini di tengah jalan meninggal. Wah. Kemudian apa, malaikat yang bingung, malaikat yang membawa ruh buruk datang mau membawa. Yang membawa ruh baik datang juga, berebut dia. Jadi jamaah Bapak Ibu sekalian, orang meninggal di dunia ini sudah ada jatahnya masing-masing. Siapa yang meninggal, nah itu siapa yang menjemput. Kalau malaikat yang baik menjemput kita meninggal, wah bahagianya kita. Mengapa? Ruh kita dibawa ke langit itu baunya harum semerbak. Para malaikat sampai heran, ruhnya siapa ini kok harum sekali baunya. Orang-orang menjawab, malaikat lain menjawab, ini ruhnya si Fulan bin Fulan yang setiap subuh ceria ada di Darussalam ya. Nanti kalau ada buruk mati, diambil juga ruhnya, dibawa, wah bau pekat, bau nggak enak, bau mau muntah. Para malaikat aja udah bau sekali nih. Ruhnya siapa? Ruhnya Fulan si Fulan ya. Jadi orang baik buruk itu sudah ada pengurusnya sendiri, malaikatnya sendiri. Nah ini berebut ini 2 malaikat itu. Kata malaikat catat pembawa amal buruk, pembawa ruh buruk, mengatakan, ini jatah saya. Orang ini lo buruk dulu hidupnya, membunuh orang terus sampai sudah 100. Ngapa kamu kesini mau membawa ruhnya? Kata malaikat yang membawa ruh baik, ini jatah saya. Orang ini kan masa lalunya dia sudah bertobat kok. Dia mau menuju kampung sebelah yang orangnya baik-baik. Dia mau berhijrah, mau berpindah dia. Ini jatah saya. Akhirnya apa? Malaikat sendiri berdebat. Nggak ada yang mau mengalah 2 malaikat itu. Akhirnya apa?
kedua-duanya naik menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini jatah siapa manusia seperti ini? Akhirnya apa? Allah ngomong, coba diukur jaraknya, lebih dekat dengan tempat yang dituju atau masih lebih dekat tempat yang ditinggalkan. Kalau lebih dekat tempat yang dituju, bawa ruhnya ke surgaku. Tapi kalau jaraknya lebih dekat dengan kampung yang ditinggalkan, bawa ke neraka. Akhirnya malaikat itu, kalau sekarang ya ke BPN, cari alat ukur ya. Diukur nyilih BPN itu kan jarak jauh itu ya, bermeter-meter diukur. Kemudian apa? Hasil pengukurannya nyaris orang ini ya lebih dekat dengan tempat yang dituju, tapi sedikit saja. Maka kata malaikat baik, ya kan, ini jatahku kan, orang ini surganya Allah ya. Nah, ini jamaah sekalian ya, lingkungan tolong menolong, saling mendorong itu menjadi syarat sebuah kebaikan itu akan langgeng bisa kita jalankan. Coba orang sendiri itu, sendiri di rumah melakukan kebaikan bisa nggak? Bisa, cuma nggak bisa langgeng. Mengapa? Nggak ada pesaingnya, nggak ada temannya. Makanya apa perintahnya kita untuk berdakwah watawasau bil haq itu supaya kebaikan ini langgeng, ada pesaingnya, langgeng ketika kita sudah meninggal, ada yang melanjutkan. Dan dulu orang yang melanjutkan ini karena didikan kita, karena ajakan kita, karena anjuran kita, karena dorongan kita, maka pahalanya sebagai amal jariah kita ya. Jadi seperti itu, jangan berpikir kebaikan itu cuma untuk diri sendiri, nggak bisa langgeng, nggak bisa abadi. Apa kebaikan yang bisa abadi? Yang diajarkan, yang diserukan, yang dipromosikan untuk orang lain, maka dia akan langgeng abadi. Nah, ini syarat yang keduanya jamaah yang dirahmati oleh Allah ya. Kemudian syarat terakhir, karena jam kita sudah mau waktu syuruk tiba, syarat terakhirnya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini harus dilakukan dengan kesungguhan. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh, kebaikan ini juga nggak pernah akan bisa kita lakukan dengan baik. Makanya apa? Kesungguhan ini perlu untuk kita jaga terus, untuk mempertahankan. Jangan kebaikan kita justru turun, tapi kebaikan itu harus dipertahankan, minimal stabil, syukur bisa naik ya. Siapa yang bisa menstabilkan dan menaikkan kebaikan? Yakni kesungguhan kita. Utbah bin Haris, seorang sahabat, pernah suatu hari bercerita, aku sholat asar di Madinah di belakang Rasulullah. Tiba-tiba selesai sholat, Rasulullah segera keluar melangkahi para jamaah dalam barisan saf itu. Beliau keluar menuju kamar salah seorang istri beliau. Para sahabat kaget melihatnya. Oh, ngapa ini Rasulullah kok tergesa-gesa benar untuk keluar. Kemudian setelah itu Rasulullah masuk lagi ke masjid. Para sahabat pada
memandang dengan heran, keheranan semua. Kemudian Rasulullah mengatakan, mohon maaf, saya tadi tergesa-gesa keluar dari masjid karena saya teringat masih ada sekeping emas, harta ghanimah perang yang belum saya bagikan, sehingga saya tidak khusyuk, tidak konsentrasi melakukan satu amaliyah. Maka saya suruh istriku untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini Rasulullah sungguh-sungguh kalau ada amanah yang belum ditunaikan, dia akan segera lakukan dengan kesungguhannya. Nah, karena apa? Menyangkut harta ini kadang kalau sudah nginap agak lama di rumah kita, lupa gitu, dianggap milik kita. Satu contoh, kita jadi bendahara koperasi. Ya, uang itu kan masuk sering ya di rumah, harusnya langsung dibukukan, langsung diserahkan. Jangan disuruh nginap di rumah dulu ya, kalau sudah nginap bangunnya susah itu ya, apalagi uang ya. Akhirnya apa? Ya lama numpuk ya. Saya pernah kejadian seperti itu di Wahubina Insan ya. Sampai mencapai hampir 1 miliar ya. Karena 10 tahun lebih dia jadi bendahara ya. Laporannya bagus itu ya, rapi, bagus, memuaskan ya. Begitu kita mau membangun sekolahan beserta perlengkapannya, ternyata Pak, uangnya nggak ada. Loh, saya katakan ini kan laporan uang per hari ini berjumlah segini, kok bisa nggak ada, kemana ya? Nah, orang itu bingung jawabnya. Saya juga bingung, Ustadz, kemana ya? Aduh, nah, kalau seperti ini sudah kacau ini ya. Orang tidak punya kesungguhan dalam menjaga amanah. Sampai sekarang nggak bisa dilacak kemana harta itu ya. Ya, saya terpaksa ya dengan hormat ya memberhentikan. Saya tanya kemudian apa langkahnya. Dia ngomong, Ustadz, kalau suruh saya mengembalikan uang segitu saya sudah angkat tangan, nggak mau. Saya terima dipolisikan aja, saya dilaporkan aja. Nah, ini bahayanya kebaikan itu ya, kalau kita tidak segera dengan kesungguhan kita tunaikan. Jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Pak, kesungguhan itu menjadi tolak ukur keberhasilan kebaikan kita. Tidak ada satu kesuksesan tanpa dilakukan dengan kesungguhan. Satu ketika di perang Uhud, ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berperang sekarang ini dan saya syahid di medan juang Uhud ini, apa yang akan saya peroleh? Kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan surganya Allah. Sahabat ini baru menikmati kurma yang dibawa bekal dari rumahnya dalam medan perang. Akhirnya Pak, kurmanya itu dibuang semua. Kemudian dia dengan pedang dan kudanya maju di medan jihadnya, sampai akhirnya dia terbunuh. Kata Rasulullah, taholal jannah, kamu sih fulan. Jadi para sahabat ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, punya kesungguhan yang sangat serius dalam melakukan kebaikannya. Karena apa? Kunci terakhirnya kebaikan itu akan
berhasil kita lakukan dengan kesungguhan, apapun itu ya. Makanya saya sering terheran-heran ya, dengan gaya ibadah Rasulullah ketika sholat malam ya. Rasulullah itu kalau sholat malam dengan para sahabatnya, Masya Allah, waktu malamnya itu habis tidak terasa. Saking khusyuknya dia, saking sungguh-sungguhnya mereka dalam melakukan sholat malam. Bagaimana tidak sungguh-sungguh ya, diceritakan oleh para sejarawan. Kalau Rasulullah, para ahli hadis menceritakan, kalau Rasulullah dan para sahabat sudah sholat malam, dipastikan kaki mereka itu bengkak saking lamanya, saking sungguh-sungguhnya. Kita aja sampai usia seperti ini, siapa yang pernah kakinya bengkak gara-gara sholat? Belum ada kita. Ya kan, belum ada. Itu bayangkan jam berapa sampai jam berapa Rasulullah dan para sahabat sholat sampai kaki bengkak itu. Dia menghabiskan seluruh malamnya, berarti ya kan, menghabiskan seluruh malamnya untuk qiyamul lail, untuk melakukan kebaikan. Sampai Aisyah sendiri sebagai seorang istri pernah memprotes Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau ini kan orang yang maksum, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, surga sudah menjadi garansi untukmu, mengapa engkau masih sholat seperti itu? Kata Aisyah. Karena Aisyah kasihan ya, Rasulullah kakinya bengkak. Kalau kita kaki bengkak karena banyak makan emping melinjo, asam urat, akhirnya bengkak ya kan. Nah, kalau Rasulullah bengkak itu karena sholatnya yang terlalu panjang, dari habis isya sampai subuh tiba. Dan kata Aisyah, Rasulullah belum pernah lebih dari 11 rakaat dalam sholatnya. Karena apa? Waktunya yang tidak sampai. Kalau sampai 11 rakaat, mengapa tidak sampai jamaah sekalian? Karena Sa'id Al-Khudri dalam hadisnya mengatakan, saya pernah sholat bersama Rasulullah, maksudnya sholat malam. Rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 286, 1 sampai akhir Al-Baqarah dihabiskan dalam satu rakaat. Kata Sa'id Al-Khudri, saya yakin ketika Rasulullah sudah membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nanti pasti Rasulullah akan ruku. Ternyata Pak Rasulullah lompat membaca lagi surat An-Nisa 1 sampai terakhir. Kata Sa'id Al-Khudri, saat itu kaki saya sudah gemeteran. Coba bayangkan ya, Al-Baqarah, An-Nisa untuk sholat wong sampean aja lo baca sekali duduk Al-Baqarah selesai itu nggak akan pernah, kecuali bulan Ramadan ya. Apalagi ini Al-Baqarah plus An-Nisa. Kata Sa'id Al-Khudri, saya yakin seyakin-yakinnya kalau ini An-Nisa selesai Rasulullah pasti ruku. Ternyata Pak Rasulullah balik lagi ke surat Al-Imran 1 sampai 200, baru Rasulullah ruku. Coba bayangkan jamaah sekalian, sekali sholat 1 rakaat Rasulullah hampir baca 6 juz, kurang sedikit 6 juz. Makanya kaki Rasulullah bengkak tanpa terasa itu, karena saking seriusnya, saking sungguh-sungguhnya. Kata Sa'id Al-Khudri, Rasulullah rukuknya hampir sama dengan berdirinya.
Jadi kalau berdirinya 2 jam, rukuknya 1,5 jam. Nah, apa yang dibaca ini terus ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kata Said Al-Khudri, sujudnya pun hampir sama dengan berdirinya lamanya. Nah, kalau sujud kita bisa lama. Ya kan, sujud sambil tidur aja. Sudah, Allahu Akbar, kaget dia. Kalau ruku kan nggak bisa. Sambil tidur ya sampean akan jatuh, kaget gitu ya. Tapi kalau sujud kan bisa, nggak ketahuan orang, tidur aja kita ya. Nah, ini Rasulullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, keseriusannya, kesungguhannya untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah. Orang yang paling serius Rasulullah ya. Nah, ini kadang kita ini karena tidak dilatih. Wah, Pak Ustadz, saya kalau lama-lama nggak bisa. Apa masalahnya? Saya nggak punya bacaan Quran yang banyak, Pak Ustadz. Ya kan? Karena kita nggak hafal, mau lama berjam-jam apa yang dibaca? Apa Qul huwallah terus diulang sampai 2000 kali. Ya kan? Nah, kita nggak punya. Kalau Rasulullah hafal Quran, sahabat hafal Quran, makanya dia bisa lama kan sholatnya. Nah, kalau kita, kita sekarang oleh Allah diberi namanya HP. Sampean kan kalau sholat ini kan sholat sunnah, sampean saku aja. Kalau saya saku. Kalau mau menghabiskan Al-Baqarah, tinggal Qur'annya dibuka, surat Al-Baqarah, alif lam mim. Nanti sampean sujudnya ketika, rukuknya ketika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba dicoba ya. Pakai Quran aja dibaca sambil dipelototi. Pokoknya sampean belum makan rukuk kalau belum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sampean pinter, langsung yang diambil lillahi ma fis samawati, langsung surat terakhir ya. Jangan ya, jadi coba pakai HP ini. Kalau enggak bisa matanya melihat HP ya pakai Quran yang besar. Sekarang ada Quran untuk sholat itu yang besar seperti itu ya, beli ya, sandingkan, sampean baca sampai kaki sampean bengkak, baru dicoba untuk rukuk. Wah, itu sama nanti surganya dengan Rasulullah kalau seperti itu ya, insya Allah. Nah, tapi itu tentu perlu latihan, perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Nggak bisa kalau kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Makanya harus ditapaki. Cara untuk melakukan kebaikan ini harus dinaikkan levelnya ya. Dengan cara apa? Sampean bangunnya lebih awal. Wah, Pak Ustadz nggak usah lama-lama itu. Ya nggak apa-apa, nggak usah lama, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Karena ini kan Rasulullah ya. Sampai Said Al-Khudri saja yang meriwayatkan hadis ini mengomentari, seandainya imamnya bukan Rasulullah, saya tinggal kabur. Wono saking lamanya sahabat aja nggak kuat sampai mengikuti ibadahnya Rasulullah itu ya. Makanya dalam beribadah itu nggak ada kata puas kita ya. Karena apa? Di atas langit pasti ada langitnya. Itu langitnya Rasulullah ini kalau mau sholat sepanjang malam dihabiskannya. Rasulullah kalau sholat sepanjang malam setiap hari dihabiskan ya. Dan ini dicontoh para ulama madhab kita ya. Imam Syafi'i kalau sholat dia menghabiskan 30 juz dalam sekali sholat. Jadi Imam Syafi'i setelah isya sholat baca 30 juz nanti sampai subuh tiba. Kalau cara Imam Ahmad bin Hambal lain lagi. Imam bin Hambal menghabiskan waktu sholat malamnya tidak juznya yang dihabiskan, tapi rakaatnya. Setiap hari Imam Ahmad bin Hambal tidak kurang dari 100 rakaat kalau menjalankan sholat malamnya. Kadang 300
rakaat. Nah, sampean kalau tidak bisa lama nggak apa-apa, tapi apa dibanyaki rakaat. Nawaitu sholat malam 100 rakaat. Nah, sampean mulai hitung itu 100 rakaat. Kadang Imam Ahmad bin Hambal sampai 300 rakaat itu. Tapi cuma jangan kulhu terus. Rakaat pertama kulhu, yang kedua kul a'udzu birabbinas, terus seperti itu 100 rakaat. Ya, jamnya pendek singkat. Para ulama itu ingin mengisi hari yang panjang itu ya. Kalau rakaatnya banyak berarti banyak istirahatnya. Tapi kalau rakaatnya sedikit berarti banyak berdirinya. Nah, ini sampean pilih aja mana yang sesuai selera. Artinya jangan milih yang ketiga. Enggak usah melakukan Ustadz, payah, susah. Nah, ini tanda orang yang tidak punya kesungguhan dalam beribadah. Dia tidak akan pernah berhasil kalau seperti itu. Ah, ini jamaah sekalian, karena waktu syuruk sudah hampir mendekati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Intinya bahagialah dengan melakukan kebaikan yang maksimal, yang optimal. Dengan cara apa? 3 syaratnya. Pertama, bersegera, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, saling dorong, saling tolong menolong, karena itu akan menjadikan beban yang berat jadi ringan. Yang ketiga, harus ada kesungguhan, karena dengan kesungguhan itu kita akan terus bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Dan itulah kunci kebahagiaan. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti dalam hati kita akan bahagia, puas rasanya ya, bisa melakukan kebaikan itu. Sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, hati kita akan resah, hati kita akan gelisah. Maka kata Rasulullah, gampang untuk mendeteksi ini dosa atau bukan. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau kamu melakukan kebaikan hatimu resah, hatimu gelisah, hatimu tidak bahagia, berarti itu sebuah dosa. Karena apa? Dosa itu kan prinsipnya jangan sampai orang tahu kan, harus tersembunyi kita. Nah, makanya apa? Nah, itu yang akan menjadikan kita gelisah, resah, takut diketahui oleh orang. Tapi kalau kebaikan, ini sifatnya senang kita melakukan, orang tahu, nggak masalah kita melakukan kebaikan. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pas jam 6:10, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan mari kita azamkan dari sekarang, mulailah melakukan kebaikan dari yang kecil, insya Allah nanti jadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabat, tadi sudah kita dengarkan ceramah kajian subuh langsung dari Masjid Darussalam bersama Ustadz Suyanto. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.